Gua nggak nyangka Indonesia udah bisa bikin film yang selevel ini, yaitu adalah Pelangi di Mars. Dan kesan pertamaku adalah, dan meluncur pulang ke bumi. Silakan mendekat, silakan di check out di keranjang kuning. I will destroy you and your little friends if you don't tell me where it is. Jangan bertingkah, Kimchi. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai film karya Opi Guava yang sangat gue tunggu semenjak akhir tahun lalu ya, yaitu adalah filmnya Pelangi di Mars. Oke, yang dikerjakan oleh studio Mahakarya Pictures. Dan by the way, ini merupakan PH baru di Indonesia dan karya pertama mereka untuk film bioskop. Gue akui itu bagus banget, gila. Yang dimana film ini akan menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Ibu Pratiwi yang berusaha untuk mencari sebuah bentuk mineral paling berharga di planet Mars agar supaya mineral ini bisa digunakan untuk menyelamatkan satu bumi tersebut. Itu adalah zeolite omega. Oke? Dan bahkan di film ini kita bisa mendapatkan ada banyak banget petualangan anak-anak yang sangat gokil banget, terutama mengenai semua para robot-robot yang hadir kepada film yang satu ini. Ada si Batik, ada juga Sulil, serta ada Petra, serta ada banyak banget robot-robot yang juga hadir dengan cara yang gimmicknya mereka tuh udah punya keunikan yang sangat gokil banget. Dan yang paling gua suka itu adalah robot Sulil, yang dimana robot ini merupakan sebuah robot yang punya tangan 6 tapi untuk sifatnya sangat introvert banget, which is itu adalah gua banget sih. Kita sebagai para penonton juga bisa belajar banyak hal terkait mengenai film yang satu ini. Dan bahkan meskipun film ini juga punya tema edukasi, tapi film ini tidak berusaha untuk menggurui para penonton. Hasilnya apa? Hasilnya semuanya tampak begitu natural, Pak. Oke? Dan gue suka ketika ada sebuah adegan berbahaya, adegan actionnya, adegan petualangannya, semuanya dibuat seperti kayak ngalir aja, Pak. Jadi pas gue ketika nonton sangat enjoyable dan gak berasa bosen banget. Kenapa? Setiap chemistry-nya, setiap visual diberikan, dan juga bagaimana setiap bentuk semua aktor-aktornya, semuanya top marko top, man. Top marko top, gila, gue suka sih. Bahkan untuk pemeran Pelangi versi utama di film ini, jujur untuk aktingnya bagus banget, yang dimana aktris ini bisa memerankan karakter perempuan kecil yang harus survive di planet Mars sendirian, bersama juga dengan para robot yang menjadi temannya di filmnya Pelangi di Mars yang satu ini. Oke, jadi ya ibarat kata ya, film ini akan punya sebuah tema petualangan anak-anak tapi dengan chemistry ekstrim yang sangat gokil banget ala-ala film sci-fi. Jadi ya gue sebagai pecinta film Star Wars, film Star Trek ya kan, akhirnya gue sangat bangga banget ya, karena ya lagi-lagi men, negara kita udah bisa mencapai titik level yang sejauh ini men, yang kemungkinan besar film ini akan bisa mencapai lebih dari 10 juta men. Amin. Amin, bisa lah ya, karena gue suka banget men. Ada penggabungan visual 2 dimensi, 3 dimensi, praktikal, CGI, AI, semuanya nyatu men, nyatu banget. Oke, yang dimana gue suka sih, akhirnya film ini bisa menjual visual yang paling gokil banget. Dan mata gue sebagai penonton gak dibuat rusak seperti filmnya Merah Putih One for All yang katanya bisa akan ada sequelnya Pak ya. Aduh. Dan sepanjang 2,5 jam ya, masih gitu, 2,5 jam nonton, gue dibuat nangis, gue dibuat tersentuh, tapi juga ada keselnya dengan tingkah laku Pelangi yang makin hari makin ngeselin, Pak. Tapi ya udahlah ya, namanya juga anak-anak ya. Gokil sih. Tapi ya so far yang gue suka juga adalah bagaimana dubbing semua para robot-robot yang tampil di film ini. Ada Batik, ada Sulil, serta ada Petra, serta berbagai macam para robot-robot lain yang punya keunikan mereka masing-masing. Yang dimana setiap dari mereka bisa memberikan sebuah vibe sangat anak-anak Gen Z banget men. Dan gak kaku, itu dia Pak. Akhirnya film ini, meskipun film ini ada tema edukasinya, ada tema anak-anaknya,
tapi untuk bahasanya sangat tidak kaku. Gue suka men, karena apa? Karena gue udah pernah kesel banget dengan filmnya zamannya Gundala, Sri Asi, yang dimana gue tau men, itu film bertemakan superhero Indonesia, tapi yang gak kaku-kaku juga dong. Maka pada akhirnya film ini berhasil memberikan sebuah bentuk tata bahasa yang gak kaku-kaku amat. Baku, tapi gak kaku. Nah, itu dia Pak. Itu kuncinya Pak. Makanya pas gue ketika mendengarkan setiap voice aktornya, bahkan tektokannya seperti apa, itu gue merasa setiap robot-robot tampil di film ini semuanya terkesan sangat hidup. Itu yang gue suka Pak. Makanya, wah ini bagus banget sih. Makanya gue sebagai penonton sangat cinta kepada semua tokoh-tokohnya Pak. Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bumbu khas yang selalu pas di lidah, tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Dan juga gue suka sebuah adegan ketika dari animator ini ya, mereka berhasil memberikan sebuah bentuk dampak destruction yang begitu kental banget men. Yang dimana ada sebuah adegan ketika para anggota pelangi ini ya, mereka berusaha untuk menembus balde pasir, yang dimana balde pasirnya aja juga sangat natural men. Dan gue ketika lihat anjir lah, itu sangat sulit banget men. Karena apa? Mungkin buat kamu-kamu nih para editor, para kreator ya kan, ya bekerja dalam dunia editing video atau mungkin visual effects seperti gua ini ya, pasti approve. Ada sebuah animasi CGI yang dimana kalau mau dibuat real itu sangat sulit banget. Seperti contoh rendering pasir, api, air, angin ataupun topan, itu dalam segi bentuk renderingnya sangat lama dan bahkan sangat sulit. Tapi di film ini ketika ada sebuah adegan destruction, hancurnya tempat seperti apa, ada badai yang akan menghancurkan tempat itu, semuanya dibuatkan seperti sangat real banget men. Itu adalah gabungan praktikal sama CGI yang sangat-sangat proper banget. Dan gue sebagai penonton, sebagai orang yang melihat sebuah adegan itu, merasa sangat-sangat terhibur banget men. Akhirnya Indonesia kita udah mencapai level animasi yang sangat segokil ini. Mantep men. Dan gue percaya film ini akan bisa mendapatkan lebih dari 10 juta penonton, yang bisa mengalahkan film Jumbo atau mungkin agak lain, dan juga KKN di Desa Penari untuk level lokal ini ya. Wow. Dan juga untuk momen dramanya ketika si pelangi sama ibunya, dan ketika dia kehilangan ibunya aja ya, jujur gua seperti merasakan hancurnya anak ketika dia berusaha untuk bertahan hidup di alam yang seluas itu. Dan itu sebuah hal yang nyampe buat gua. Tapi gue juga menemukan berbagai macam kekurangan yang agak fatal yang terjadi kepada filmnya Pelangi di Mars yang satu ini ya. Pertama, voice aktor yang bertabrakan. Ketika robot si Batik, ketika dia akan ngobrol dengan beberapa robot-robot yang lainnya, itu suaranya langsung ketimpa dan numpuk dengan voice aktor robot-robot yang lainnya di film ini Pak. Jadi ya gue seperti agak terganggu dengan beberapa suara yang sepertinya satu mic dengan visual robot-robot yang lainnya Pak. Jadi ketika ada robot Batik yang ngobrol, dan ketika ada Petra ngobrol, dan ketika ada Sulin ngobrol, dan ketika mereka langsung ngobrol bareng dalam satu frame, itu kesannya agak nabrak banget men. Nabrak semua. Jadi ya gue ketika lihat loh kok kayak gak enak banget. Jadi ya itu sih kurang gue yang pertama. Yang kedua, adegan paling fatal yang paling gue lihat itu adalah adegan ketika si pelangi dipenjara ke penjara yang sangat putih banget itu ya. Yang dimana itu tempatnya kelihatan green screen-nya Pak, juga kasar banget men. Bahkan yang paling fatal ketika si pelangi bergerak di adegan itu gue menemukan di praktikal di bagian badannya ada layar green screen-nya Pak. Kelihatan banget, aduh astaga. Jadi ya itu sebuah adegan yang paling fatal sih buat gue untuk visualnya. Fase ceritanya pertengahan sampai ke akhir itu agak berantakan. Yang dimana ketika pelangi lagi ngambek, itu ngambek ya cepet men. Ngambek 1,
ngambek 2, ngambek 3 itu jaraknya berdekatan. Jadi yang gua tangkap adalah ini cewek sangat problematika, Pak. Tapi ya wajar ya, karena apa? Ini anak masih kecil banget, emosi belum stabil, dan juga dia masih belajar tentang kehidupan untuk bertahan hidup. Jadi ya so far gue masih oke lah. Cuman gue sebagai penonton dibuat kesel sih dengan tokoh si pelangi ini, anjir lah. Gokil. Tapi yang paling gue cukup mengenang air mata itu adalah ketika pelangi ditinggal ibunya. Yang kedua, musiknya, Pak. Suara musiknya tuh Tanganku erat, rasakan vibrasi yang jernihkan bumi. itu membuat gua callback kepada film Jumbo yang dimana ada lagu utamanya, Pak. Itu lagunya sangat menyentuh hati gua banget dan paling menyentuh untuk kalangan orang dewasa. Itu gokil, man. Itu sangat menyentuh banget dan sangat membuat gue sebagai penonton dibuatkan menangis, Pak. Karena apa? Karena relate dan juga masuk kepada emosi penontonnya. Jadi ya nggak misplace dan penempatannya sangat pas dengan adegan seperti itu. Artinya apa? Artinya sutradaranya paham dengan fase cerita. Ada fase ketika kita menangis, ada fase petualangannya, ada fase ngambeknya. Tapi ya gitu, ngambeknya lebih banyak, Pak, di adegan akhir. Ya elah, ngambek mulu nih cewek. Ya udahlah ya. Aduh, gokil. Gua paham. Tapi so far mengenai film ini, setelah gua keluar, gua menambahkan satu kata, men. Marvelous banget. Gue suka akhirnya Indonesia udah berani banget memberikan karya terbaik mereka kepada film dengan visual yang sangat mahal dengan pengembangan 2 dimensi, 3 dimensi, praktikal, serta AI yang sangat maju banget. Dan gue tunggu karena film ini akan ada sequelnya, Pak, yang dimana ada sebuah bentuk adegan post credit scene yang tampil kepada film yang satu ini ya. Jadi mungkin buat kamu nih yang ingin menonton film Pelangi di Mars, kalian jangan pulang dulu, dikarenakan di bagian ending film ini akan ada adegan post credit scene-nya yang akan nyambung kepada sequel berikutnya mendatang. Dan skor mengenai filmnya Pelangi di Mars, gua kasih skor sekitar 8,5/10 untuk filmnya Pelangi di Mars. Jadi thank you banget ya. Thank you banget sih buat Bapak Opie Guava sebagai sutradaranya, animatornya, voice aktornya, semua talentnya. Wah, kalian luar biasa banget. Dan gue percaya film ini bisa tembus 10 juta lebih. Mantap, gokil, maju Indonesia. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai film Pelangi di Mars yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya, karena juga pengen tahu bagaimana bentuk review kalian, opini kalian, argumen kalian. Langsung tuliskan aja di kolom komentar di bawah, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.